Halo Sobat Bisik Gemas Sastrin, jumpa lagi di episode ketiga Bincang Asik Gemas Sastrin. Kali ini aku yang bakal nemenin kalian kenalin nama aku Cuk Adiza Satifah, biasa disapa dengan Cos. Memang pendidikan bahasa Indonesia. Kita harus bisa bahasa Inggris juga ya. Kayaknya bahasa Indonesia kental kali ya. Terlalu cinta sama bahasa Indonesia. Ya bisa sih. Berarti culture shock. Tapi kalau kita ke cerminan diri, aku ingat Dino lagi nih. Gak mungkin gak sama Dino nanti. Tadi Syukri kan ada Dino mungkin. Anaknya mau Ada 2 tahun lagi. Ini kan orang ini nanya, ini peserta pon bukan? Kami bilang, ini peserta pon KW bu, bukan peserta pon asli. Kami bilang. Hampir tidak diselamatkan. Iya. Halo Sobat Bisik Gemas Sastrin, jumpa lagi di episode ketiga Bincang Asik Gemas Sastrin. Kali ini aku yang bakal nemenin kalian kenalin nama aku Cuk Adiza Satifah, biasa disapa dengan Cos. Dan kebetulan aku tidak sendirian di sini dan ditemani oleh beberapa adik mahasiswa baru angkatan 2024. Sebelumnya, ayolah kita perkenalkan adik-adik mahasiswa baru ini. Siapa sih namanya? Penasaran? Ayo kita tanya sama mereka. Dari siapa dulu nih kak? Boleh dari adik yang pakai baju hitam dulu. Nah, si hitam si ganteng. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Kak Cos, yang mana Kak Cos ini telah mengundang kami nih ke Bisik Gemas Sastrin di episode ketiga ya Kak. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku itu Rahman Saleh. Aku prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang Kakak bilang tadi, angkatan 2024. Aku berasal dari Kabupaten Simelu. Sebelumnya Kakak tahu nggak sih Kabupaten Simelu itu apa? Baru dengar nih ya, Simelu tuh di mana sih sebenarnya? Yang udah pulau 2. Iya, dia di pulau tapi di tengah laut gitu. Kalau Simelu tuh ya, dia itu dikenal lebih ke lobsternya gitu. Tapi nampak si Rahman anak laut-laut gitu ya. Sebenarnya anak laut tapi nggak suka laut-laut gitu juga Kak. Berarti bisa berenang. Bisa, kalau berenang bisa. Tapi kalau kan di sini nggak ada lautnya. Kalaupun ada nggak sebagus di sana gitu. Berarti kalau mau ke laut, ayo jumpa. Benar. Ya. Nanti kalau nih kakak-kakak atau teman-teman nih kan mau ke Simelu, ikuti Rahman. Ya. Siap. Oke, siap. Dan juga nih kak, tentunya kita nggak berdua aja nih. Kita juga ditemani teman-teman hebat Rahman juga. Hebat apa nih? Hebat superhero. Mereka ini orang-orang hebat juga seperti Rahman. Si paling hebat nih ya. Yang pertama nih ada, mungkin perkenalkan dirinya sendiri nggak sih? Ayo kenalin. Halo Kak Cos, perkenalkan nama saya Syukrizal. Halo, Syukri. Kalau Syukrizal tuh beda dengan si Rahman. Kalau si Rahman di pulau. Kalau si Syukri bukan di pulau Kak Cos. Terus di mana? Di Aceh Selatan. Yang terkenal dengan naga-naganya. Aceh Selatan itu yang ada dino-dinonya itu kan sih? Bukan di Dino. Naga-naga. Tapi Syukri mirip ya, kayak Dino gitu. Iya benar. dia agak mirip ya sih sama dino-dino tadi. Iya, kamu ya prodi apa? Sama kayak Rahman, Pendidikan Bahasa Indonesia. Angkatan berapa nih? Angkatan 24. Berarti sama juga dong kayak Kak Cos. Kak Cos Pendidikan Bahasa Indonesia juga. Angkatan berapa kak? 2021. Ampun. Mau dipilihnya. Oke, siap. Langsung aja ya kita bahas. Belum kak, kita belum selesai perkenalan. Jadi ada siapa lagi? Ada teman hebat juga nih. Nggak tahu, nggak kelihatan. Dia emang udah kelihatan hebat nih, kelihatan hebat. Kekuatannya bisa hilang. Jadi kita di sini pun nggak nampak gitu kan? Nggak kelihatan ya? Agak kelihatan. Masa saya nggak nampak? Langsung aja, kita Yang besar bisa nampak. bahas. Betul. Terima kasih. Mungkin yang besar aja nampak nih. Oh iya. Oke, kita lanjut perkenalan diri kita. Oke, terima kasih buat Kak Cos yang telah undang saya ke sini. Jadi saya sini memperkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Syah Putri Anjani. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia angkatan 2024 dan saya berasal dari Dari mana? Dari mana? Dari Langkawi. Malam goyang. Iya kayaknya ya, karena makhluk
Iya, bisa ngilang gitu tadi ya. Dari planet sih. Planet mana Tapi ya? kamu suka ghosting? Suka sih. Ghosting cowok? Ghosting cowok. Hobi, malah hobi. Astaga. Raman termasuk. Dia suka ramen. Kok ghosting ramen? Astaga, jadi korban ghosting gitu ya. Bahaya ya kak. Saya berasal dari ACPD. Oh, ACPD. Di mana ACPD? Di mana tuh? ACPD itu ya dari ACPD. Tapi yang ACPD itu yang ada pemekaran jadi PD Jaya itu nggak sih? Itu batasannya sih. Oh, kalau tadi kan kalau kayak aku nih di Simelu lebih terkenalnya kayak lobster, kemudian Aceh Selatan. Aceh Selatan dino-dinonya, Kan ini naga. naga-naganya. Kalau di PD sendiri ada yang menarik mungkin ya kan kak? Ada sih pembuatan baru gitu. Di PD itu pembuatan barunya ada nih di Jalan Lingkar Simpang 5 itu ada tugu yang namanya tuh buah melinjo, tau nggak sih? Ah, buah melinjo. Kalau bahasa Acehnya itu kalau di PD itu sering dibilang buah muling sih. Dia tahu bubuli yang bisa dibuat jadi kerupuk gitu kan? Ah, ya. Iya. Kalau dimakan kerenyes. Pernah cobain nggak? Belum sih. Tapi sering dicampur dalam kuah kue gitu ya? Iya betul, pas banget. Tapi kan kalau kita bahas apa tadi? Melinjo. Iya. Melinjo yang pakai bahasa Aceh Kalau nih. bahasa Acehnya kamu itu buah muling. Bomoli. Tapi kalau di tempat aku itu di Simelu, kakak tahu nggak sih moling itu apa? Meling itu emang ya udah buah ya kan? Iya, kalau di sini buah kan. Tapi kalau di tempat aku itu bahasa Simelu moling itu ini. Tai mata. Tai mata. Jadi kalau kita bilang nanti kesini dulu makan buah muling, makan tai Makan tai mata. mata. Apalagi yang kayak tadi keripik ya. Iya. Keripik berarti muling kering yang kerak kalau kita habis bangun tidur sih biasanya. Makan lah itu. Dijadiin kritik ya tai mata ya. Iya. Oke, come back to the topic. Our topic kita bahas tentang apa nih kira-kira? Tentang pengalaman kalian nih, pengalaman asik dan seru kalian selama menjadi mahasiswa baru di Kota Banda Aceh dan kuliah di Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Syahla. Selama kalian di sini menjadi anak perantauan, khususnya kalian memiliki cerita seru apa sih di sini gitu? Cerita-cerita menarik. Cerita menarik. Siapa dulu? Aku aja dulu boleh. Jadi kalau untuk cerita menarik sih terlebih dahulu Saleh itu kayak culture shock gitu. Coba ulang kultur. Culture shock. Culture shock. Gimana sih? Culture shock. Gitu ya. Kultur ya, nanti kan kita memang pendidikan bahasa Indonesia. Kita harus bisa bahasa Inggris juga ya. Kayaknya bahasa Indonesia kental ya. Terlalu cinta sama bahasa Indonesia. Ya bisa sih. Berarti culture shock. Culture shock. Apalah. Dia Inggris lupa. Culture shock. Jadi perbandingan lagi nih kayak Kabupaten Simelu dengan Kota Banda Aceh yang kita cintai ini. Kalau di Simelu kan itu pulau yang dikepung air laut gitu. Kalau kita memandang nih, otomatis kan kalau pulau yang dikepung air laut itu kayak panas gitu kan, kayak keringat. Iya, Kayak di neraka. Pacaran sinar matahari. Iya benar. Sinar ga? Kayaknya kayak pas dia syuting ini ya, neraka siksa neraka. Oh. Ada gitu. Iya. Kalau dia tahu pasti Emang ada rekaman yang kurang cerah mata. Bener. tapi kita beruntung ya bisa undang artis gitu ya. Tapi kalau kita ngomong artis, berarti bayarannya kan bayaran artis. Bisa dikondisikan. Kode ya kak? Berarti kalau mau tes neraka terjun lah ke Simelu. Tapi kayaknya nggak gitu juga sih, karena justru ini yang buat aku kaget gitu. Kalau di Simelu kan, kalau kita tidur malam itu biarpun kita nggak pakai kipas bisa gitu, kita bisa tidur nyenyak. Tapi beda nih dengan Kota Banda Aceh ini. Justru yang kayak di dalam Rizal simulasi neraka itu ya di sini gitu. Waktu tepatnya di malam hari. Kalau di malam hari itu kan kayak kita tidur nggak ada kipas tuh, otomatis kan kita udah banjir gitu. Besok kamar kita yang tempat kita tidur tuh udah banjir otomatis karena keringat kita. Banjir apa sih? Saya perasaan kali ini ya. Sebanjir mungkin yang kayak di TikTok itu. Kalian berarti ini menjadi korban bencana alam gitu. Kayak kepikirannya kayak banjir gitu ya, kayak kena bencana alam gitu. Tapi kalau bencana alam bisa juga, tapi kan ini kayaknya bencana diri sendiri.
menarik ya. Ada nih yang waktu kami dengan Sheila. Ingat gak sih yang waktu itu hari Rabu? Sheila on Seven. Sheila. Ada yang hari Rabu, ingat gak sih yang kita jalan-jalan kayak niat nge-explore kota Banda Aceh gitu? Oh iya, yang pas di bus ya? Iya. Kemarin tuh. Terus aku nggak diajak. Bener. Kamu nggak diajak? Kamu nggak diajak. Sebenarnya kan dia mau ikut. Kan kami udah satu bus nih rencana. Tapi waktu di depan halte yang dekat kamar, di depan kosan gitu, dia kayak minta pulang. Aku nggak ikut lah ya. Aku mau tidur. Dia memang ketiduran, suka-suka ketiduran gitu. Jadi kami nggak ngajak. Syukri. Iya, Syukri. Apa nih Syukri? Suka tidur. Memang iya kan? Suka Iya, tidur. memang Syukri. Ramal ini bisa aja deh. Syukri suka tidur. Ini ide kacau loh. Iya kan, namanya Syukri. Syukri suka tidur. Jadi saat ini ya. Oke, next. Mau waktu itu kan hari Rabu. Jadi waktu hari Rabu itu kan kami udah selesai mata kuliah juga nih dengan salah satu dosen di USK juga di pendidikan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kami ini berlima Kak. Jadi masih ada 2 orang. Kami mau nanya dulu sama Kak Cut. Yang 2 orang mana nih? 2 orang lagi mana nih teman Nggak kami? cukup. Kok nggak diundang? Nggak cukup short. Nggak cukup. Iya, takutnya nanti Nggak cukup biaya sama email ya. ini ya? Iya, tapi bayar kalian, emang kalian 2 orang ini nggak cukup ya. Dananya nggak cukup. Jadi ya udah kalian yang beruntung. Jadi surat lemparan undangannya tidak terlempar. Iya, tidak tersampaikan. Iya. Benar. Kembali lagi nih ke cerita. Jadi kan kayak awal kami niat tuh kan mau nge-explore Banda Aceh gitu. Kayak mana sih kota Banda Aceh itu? Karena kan kami berlima ini juga kan posisinya dari luar Banda Aceh. Iya, benar. Jadi kayak menuntut ilmu kan rata-rata di provinsi Aceh itu kan ke kota Banda Aceh pusat pendidikannya gitu. Jadi kayak ide mau explore Banda Aceh itu datang dari kami sendiri nih. Yuk kita nge-explore kota Banda Aceh itu seperti apa sih ya kan, dengan alat dengan transportasi apa adanya gitu yang ada yang disediakan oleh Banda Aceh sendiri. Itu justru sangat membantu ya bagi kita. Tapi di dalam itu ada cerita yang sangat-sangat menarik dan bisa dibilang itu jong banget. Kayak mana nih Stel? Mungkin kayak kamu dulu nih, kayak mana nih ceritanya kemarin? Tapi kan kalian kan perginya tadi bareng sama Sheila ya. Iya. Apa kalian ngedet? Berarti maksud kali ya ngedet di bis. Kan nanti kan mereka ketika udah nikah cerita sama anak. Nah, ya. Pernah jalan bareng. Pakai transporter aja ya. Jadi gimana ceritanya ketika memang cerita menarik gitu? Emang bukan ngedet sih. Tapi kalian mirip gak sih? Mungkin jodoh ya? Kayak dibilang orang tuh Kak, jodoh dan cerminan diri. Ada kemiripan gitu ya? Tapi kalau kita ke cerminan diri, aku ingat Dino lagi nih. Gak mungkin gak sama Dino nanti. Tapi Syukri ini anak Dino mungkin. Ada Aduh, ketahuan lagi deh. lanjut ke cerita dulu nih ya. Jadi kan kami ada di halte Masjid Jami ini Iya. kan. Jadi kami ini udah pergi ke langsung transit ke Masjid Raya Kota Banda Aceh di sana kan. Jadi sampai di Masjid Raya itu kami sholat zuhur, istirahatnya juga di sana. Rencananya kita mau nge-explore lagi kan. Bentar, kalian kan ke Masjid Raya tuh. Iya. Ada workshop nggak? Halo guys, hari ini aku udah di Masjid Nggak, Raya. cuma dari Aman. Biasanya kan kita kan kalau dari desa ya kan, ya kan mengaku ya dari desa. Iya. Kita ke kota, kita biasanya nge-vlog gitu. Iya. Halo guys, update gitu ya. Ya, Content creator gitu. update itu. Habis update postnya mana? Coba tebak. Biasanya orang-orang nge-live ya. Iya. Live di Instagramnya atau di Facebook mungkin salah satu nggak? Bisa jadi di Facebook. Mungkin ya. Cerita dulu lagi Kak. Mati jadi. Masa jamnya kembali. Karena kan Jangan mantan orang Jawa. Oh iya. tapi kita ada masa jayanya di masa-masa Facebook. Kakak pun kayaknya ada. Iya, Nggak kan mungkin. ada. Jadi kan kami ada sholat zuhur juga di sana. Kemudian sholat istirahatnya juga di sana. Sebenarnya kami ini mau lanjut lagi ke museum tsunami, ya museum tsunami. Tapi karena waktu itu kan kami mau pergi nih, kayak udara atau mendung-mendung gitu.
gitu, kayak nggak ngedukung kami buat explore lagi gitu. Berarti semesta tidak mendukung percintaan kalian. Tidak mendukung ngedate tadi ya. Enggak bahaya. Iya, agak bahaya ya. Supri harus tahu mereka ya. Jadi Kayaknya dia orang ketiga nih kak. dia nggak bisa ngawal. Dia nggak bisa ngawal karena dia Supri tadi. Nanti kalau Supri masuk, pukul nyamuk pukul nyamuk. Iya, jadi tukang pukul nyamuk. Enggak, kita nggak gitu kan, Sen. Kita nggak gitu. Di Jadi sini kalau kita nggak gitu. Temenan berarti. Temenan. Tapi nggak ada sih teman cewek cowok. Pasti ada perasaan. Iya betul itu. Tapi Iya betul. bukan kami. TTM enggak teman tapi mesra. Bisa ya bisa. Habis TTM jatuhnya ke HTS, hubungan tanpa status. Terus itu dari pertama asik-asik bareng-bareng gitu lah, dan tiba-tiba masing-masing. Asing lagi. Asing lagi. Lanjut cerita nggak sih ini? Kayaknya mantan nih, mantan Iya. ATS. Mantan HTS. Jadi tahu ya. Oke lanjut deh. Jadi kan mau nge-explore lagi sih Kota Banda Aceh itu yang di museum, tapi karena mendung kami kayak nantilah kunjungi museumnya, kan masih ada nih lain-lain waktu lagi. Karena kan kita harus cepat-cepat pulang nih, baju di jemuran. Kalau hujan otomatis kan nggak akan nih baju kuliah besok mau pakai baju apa. Anak kos banget berarti ya. Iya. Kalau kehujanan Kan aku ada di kos. Kenapa dia nggak nelfon aja? Itu calling. Oli. kamu kan, kalau kami telepon pun nggak impact gitu. Kamu kan tidur terus tidur. Kalau Pak Supri juga tidur. Syukur sudah tidur. Iya, kayak mana aku ditelepon, kayak aku bangun pasti kan. Jadi kan kami langsung pulang. Waktu itu kalau pulangnya juga kami naik bus juga yang sama. Tapi waktu giliran pulang ini di situ kayak, hah, kok gini ya gitu. Kayak gini kayak mana? Penasaran ya, kok gini apa gitu ya kan? Kayak ada sesuatu yang memang luar biasa gitu. Mungkin bisa dijelaskan sama saya nih, penumpang di dalam yang menarik itu seperti apa? Gini loh, ini ada orang cowok ini tuh orang tua gitu, sebaya-baya umur kayak mana, setengah umur gitu kan. Kayak bedok sih, Corona. cara ngomong saya bedok jauh banget. Aslinya Pidi, apa Pidi Jawa ya? Pidi, iya Pidi. Pidi Jawa, bukan Pidi Jaya kak? Iya, Pija, Pija. di Jawa. Iya, enggak. Sudah kan gitu sudah. Kan bedok. Jadi gimana saya? Jadi gini, kan adanya orang tua yang kan bener lagi. Jadi kan ada orang tua tuh dia cowok, jadi umurnya tuh nggak terlalu tua gitu, sudah kayak orangnya tuh kurang pas gitu, kayak orang stres, kayak orang habis sabu-sabu narkoba. Kita nggak tahu ya itu apa, tapi ciri-cirinya kayak gitu sih kak. Cuman orangnya tuh risih banget, jadi kawan-kawan kami kasih kode ke dia kayak gini, dia tanya, Iya, kami kan biasa aja kayak karena gitu. cowok sama cowok ya. Iya, cowok sama cowok sih wajar kan. Tapi yang penumpangnya itu kak, bukan itu aja, menarik semua karena biasanya kan kami sering juga pulang-pulang dari masjid itu naik bus juga, tapi penumpangnya nggak semenarik yang itu. Tapi waktu giliran kami bawa orang ini kayak emang jauh banget untuk orang ini kak. Menariknya sih kayak mana sih? Itulah. Ini gini. kan? Apalagi kita di warga plus 62. Caranya turun. Maksimal. Pak, yang penumpang menariknya itu kan ada yang orang jualan, pokoknya ada juga ya jualan di dalam bus. Kemudian ada yang nenek-nenek jualan jamu juga gitu. Ada orang yang jualan orang nggak? Itu bahaya. Bahaya gitu, nggak bahaya. Orang yang jualan orang nanti kita mau. Ada. Kemudian kan, ada nggak? Ayo, ada nggak? Udah gimana? Skip. Kemudian kan yang selain nenek-nenek juga tuh ada bapak-bapak yang kayak dengan selain kayak puncak kelainan itu dia lebih ke sifat apa sih kayak cabul gitu. Kami kan pulang tuh, orangnya yang cewek-cewek ini kan nggak tahan, berhentilah yuk, dibantu cari bus lain. Kami sanggup gitu, nanti kita turun, kita cari bus lain gitu kan, karena bau badan lah segala macam yang belum menarik gitu. Pas bau badan itu, misalkan orang kalau bau badan kan nggak pede gitu kan, pasti ketiknya giniin gitu. Iya. Tapi orang ini ngelebarin saya seperti angkasa gitu. Oh berarti orang dalam bus itu ada sayap ya? Kamu harus bayang ya orang
ketutupan semua kita di dalamnya, gimana tuh? Saya kayak dilindungi sama saya ya. Ya. Gitu, jadi kayak ada yang bau badan gitu kan. Orang yang cewek ini kan nggak berani tuh ngomong langsung, turun yuk di sini bau badan gitu. Mereka ngechat kan, kami nggak respon karena kami yang cowok-cowok ini kan udah terbiasa dengan yang namanya bau badan gitu. Apalagi kan kita punya juga ya teman yang gitu, jadi udah biasa gitu. Jadi kami udah bisa beradaptasi. Beradaptasi. Mungkin kalian nggak mandi nggak buat badan? Iya. Betul ya? Kan dia sama terima daerah. Ini kita ada mandi gak ya? Paling jangan langsung. Kami mandi, kami wangi, mandi ganteng, idaman lah pokoknya. Memang Sela yang penting ya. Kemudian Kalian loh. Kemudian juga ini ya, apa sih ya? Maybe. Tiktokers ya. Kalian ini cewek tiktokers. Kayaknya sugeri deh. Salad deh kak. Salah TikTok pengobat ya. Bagaimana? Tapi Syukri kan gagal ini. Nggak kebentuk ini. Ya ini dia gembur. Ya, harus gini dulu gitu. Gitu. Iya. Seperti medsos. Imut ya, Syukri imut. Lanjut nih. Jadi kan kami udah pulang nih, sampai lah kami di transit sebelumnya waktu mau pergi ke masjid raya, kami udah tiba nih di masjid Jami ya. Di masjid Jami, kami turun nih semua pelanggan, Emang kita mau beli ya? Udah jadi langganan turun aja. Setia ya. Pelanggan. Jadi penumpang. Kalau ini ingat ini ya. Bahasa Indonesia. Iya sih. Bicara. Literasi. Kan baca itu. Kemudian Skip. Kemudian kan kami udah turun semua ya kan, karena mau ngejar yang mendung tadi, karena kan ada jemuran nih di asrama. Kayak kami nih naik bus asrama aja yuk, nanti waktu naik bus asrama nih otomatis kita langsung langsung jatuhnya ke asrama gitu kan. Boleh kami kan udah lari nih ke bis yang di asrama. Tahu-taunya yang bis yang tadi yang di Masjid Jami udah transit langsung gitu. Kami kayak menyesal gitu. Mending kita nggak usah turun tadi. Kalau udah turun pasti sekarang kita udah nyampe buat nyelamatin baju kuliah tadi gitu kan. Sangat berharga mana? Emang berharga karena kan kita udah nyuci. Seberharga mana baju dari Sela? Segini ya, nggak boleh gitu. Tapi lebih berharga baju sih. Berarti Sela kamu nggak dianggap? Iya. Sikapnya tidak dianggap. Tapi gini, karena kan kita punya alasan tertentu nih. Nggak mungkin baju basah besok kuliah kita pakai baju bungkus nasi, ya kan? Iya baik. Kan jadi kami udah di bus asrama kan, tiba-tiba datang lagi nih bis yang di Masjid Jami tadi, karena kami kira dia juga langsung pergi, kami lari lagi di sana kan. Kayak mana masjid itu busnya pergi ya? Pergi. Bukan berangkat ya? Iya berangkat ya. Berangkat. Oke, berangkat. Jadi kalau pergi dia ada kaki berarti ya? Kalau pergi itu hanya untuk si dia. Pergi meninggalkan. Meninggalkan yang tak pasti. Kayaknya kan di sini korban semua ya. Korban sama para ahlinya. Ya. Jadi kan yang tadi bus lagi nih kan terpaksa kami harus ke Masjid Jami lagi nih buat ngejar bis yang tadi. Udah masuk yang di bis, tapi waktu yang itu rupanya yang bapak-bapak yang cabul tadi kan, dia rupanya belum pergi, yang waktu belum ngikut yang bis pertama tadi yang udah kami naikin duluan gitu kan Kak. Berarti dia tertarik dong sama Sela. Bisa jadi. Nanti Rama harus jadi pahlawan. Saya pelindung. Iya kan? Sebagai pelindung Sela. Biasanya kan Superman kayak superhero, ya kan? Kalau si Rama Superrahman. Super Rahman. Gak ada julukan Super Rahman. Aduh. Udah salting sama. Jangan gitu lah. Kan jadi udah naik bus, karena kami kan, tapi waktu kami naik si Sela naik sama kawan-kawan, bapak-bapak yang tadi ini juga naik gitu kan.
sama teman-teman tuh kayak ngasih tahu kan ke Pak Sekjennya, kayak mana sih kayak ngasih tahunya kemarin. Oh, Bapak, kami tuh kayak ngerasa risih gitu sama Bapak supir bus ini. Kami nanya, Pak, di dalam bus ini tadi pas pertama masuk bus itu ada orang cabul ngeliatin orang dari kaki sampai atas kepala. Pas ada cewek masuk dia ngeliatin gitu, habis itu bikin gaya gerak-gerakan mulut gitu, bikin risih aja gitu pandangan matanya gitu. Jadi kan cewek-cewek pada takut, pada risih. Itu udah bahaya ya. Iya, makanya Itu udah Emang kalian beneran takut ya? beneran takut. Mana tahu suka. Jangan. hati-hati, Sela udah ada banget. Gimana kamu Nanti cari cinta validasi nih kak? Jo, nanti cinta bertepuk sebelah tangan. Ini cinta udah dibalas kalau ditepuk sebelah tangan. Biar buat sama bapak-bapak ya. Iya. Nah, terus gimana tuh? Terus ya Bapak Bapak tuh dikeluarin kan sama bapak supirnya. katanya, Bapak ini mau kemana gitu kan, ditanya sama supir sama bapak-bapak tua tadi tuh. Ditanya, saya mau pulang kemana? Pulang ke rumah. Udah sih aja. Terus kami laporin. Pas laporin kayak itu, terus bilang, Bapak jangan naik lagi. Orang ini takut sama Bapak risih katanya. Bapak ini cabul. Ya udah nggak naik lagi Bapak tuh. Tapi kan kayaknya bapak tuh bukan mau pulang ke rumah dia. Iya. Mungkin dia mau pulang ikut kamu ke rumahmu. Gitu buat nikahin kamu. Aduh, Bisa jadi kan? Kita nggak tahu gitu. cinta udah dibalas malah ditepukin. Kan selama ini kan kayak cari validasi gitu kak. Jadi kan Susah cari validasi. Bisa jadi ya, karena dia nggak dianggap rasanya. iya. Karena mungkin aku mau dianggap lah secara langsung ya sama Sela. Tapi Sela nggak menganggapnya gitu ya. Kayaknya setelah validasi kak. Iya. Tapi yang penting kami berhasil pulang gitu. Tapi meskipun kita berhasil pulang kan, emang berarti emang jong gitu. Kami kan udah berusaha nih cepat-cepat pulang dari Masjid Raya kan. Taunya nggak bisa selamat itu baju. Kami kan kak pulangnya maghrib, lagi azan subuh, azan maghrib, kemudian hujan terakhir basah lah itu baju nggak bisa terselamatkan. Emang jong banyak kali jongnya. Jadi kayak mana tuh besoknya pakai ini ya, bungkus Nasi. bungkus nasi ya. Bungkus nasi tapi diinikan dulu, dikreasikan sebanyak mungkin dulu gitu. Tapi Tapi jangan itu kayak gitu kali deh, kasihan kakak adik dengar ya. Jangan kayak gitu. Kita normal pula di sini kak. Iya. curhat dikit-dikit nggak apa-apa ya kan, biar karena ini jadi publikasi kan, biar si dia tahu nih apa yang kita mau gitu. Tapi dia di sampingmu. Bukan dia, ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Jangan ya, buaya bisa. Iya. Itu kali loh, baperan itu. Orang bapernya cepet ini, tangkap sama buaya ini. Buaya darat. Buaya Ini darat. Ini buaya benua lah. Buaya benua. Bisa jadi. Kalau ini tukang ghosting ya. Iya. Ghosting. Tapi nggak tahu semua. Kalau Syukri suka tidur. Iya. Gimana ada nama masing-masing kak? Nah, Iya, bisa. kayaknya bakal lengket nih. Mungkin kalau untuk pengalaman itu aja sih, tapi ada nih yang satu lagi menurut saya itu kayak terkejut sih, bukan menarik. Bisa dibilang juga ini untung buat Saleh. Naik utara aja juga kan. Yang itu kami bener-bener nge-explore, nggak ada jongnya. Kayaknya kalau jongnya emang ada dianya aja sih sebenarnya. Ada Sela, Kok jong sih? Jong. Jangan jong. Zong. Emang kita satu aja ya. Iya. Orang Aceh kalau ngomong Z jadi J. Iya. Tapi Kalau Z jadi Jin. Kalau Zong jadi Jong. Jong. Iya kan? Waktu itu ceritanya kami kayak beneran nge-explore, semua dapat gitu. Nggak semuanya sih, tapi ada titik-titik yang bagus gitu. Kayak misalnya kan kayak Masjid Raya nih, museum yang kemarin nggak kedapatan, akhirnya kedapatan. Kemudian juga ke Ulele nih kan. Kami naik bus sama kawan-kawan juga kan. Habis itu kami rupanya bisa ya dari Masjid Jami ke Masjid Raya nyampe, dari Masjid Raya ke museum juga nyampe. Kemudian juga dari museum tuh kami pergi lagi nih ke Ulele. Masih nyampe juga dari modal. Yang nggak nyampe itu ke hati Sela. Sela terus. Jadi kayak mana dulu? Ada cewek lain ya selain Sela? Cuman Tapi kalau ditanya kak, ada sih kak. Dari mana tahu? Muka Dari playboy nih. muka Iya. Suka ngombalin cewek ya? iya. Tapi kayaknya ini player nih, pemain. player ahlinya. Player, bukan player. Iya. Asal tahu ya kan kak, saya ini bersertifikasi. Memang sudah
Iya. Tinggal nunggu apa nih? Korban. Nobelnya lagi nih. Tinggal nunggu Nobelnya lagi. Iya, ini pelajaran ya untuk cewek-cewek yang mau dekat sama Rahman. Jadi pelajaran, jangan mau kalau dibabari sama abang ini. Jangan menjadi korbannya nih. Jangan dengerin ya. Ada. Harus ngikutin apa yang kalian mau gitu. Syukur kita ada saksi ya. Nah, jadi saksi. Abang Syukrizal ini orang baik-baik, cuma suka tidur. Suka. Cocok nih buat mungkin barangkali teman-teman yang dari luar Aceh, dari luar kota Banda Aceh. Kalau untuk kota Banda Aceh sendiri tuh sangat cocok nih jadi tempat kita berrekreasi gitu. Cocok apa? Cocok buat rekreasi. Kan cocok sama teman saya lah. Enggak. Udah. Udah. Udah something kali ya. Saya saling kali. Takutnya kan dia nanti nggak bisa tidur malam ini karena pikiran terus. Pikiran sama Abang Rahman. Jangan adiknya jangan. Ya. Pokoknya jangan. Itu sih menurut Rahman sendiri. Menurut aku menarik, keren, dan juga kalau kita mau ngeksplor kita nggak mengeluarkan dana yang sebesar apa. Karena sesuai budget mahasiswa ya. Ya benar. Jadi untuk kita yang kami mahasiswa ini kayak cocok banget gitu untuk kota Banda Aceh ini ngeksplor. Apalagi kan ada nih penyediaan bus yang ada di kota Banda Aceh. Pokoknya keren deh. Oke mantap banget sih, mantap. Semantap apa? Mantap, pokoknya mantap. Pokoknya mantap kota Banda Aceh, mantap betul, mantap betul. Oke, siap. Dari Abang Syukri ini ada cerita seru apa nih? Iya. Abang Ini Rahman. bahasa seru nih kak. Kayak song juga song. Azam juga. Ya song juga. Jangan jong ya. Song. Kalau jong itu kayak Rahman jong. Ya ya. Ini song. Di pertama aku tuh kak. Anak desa nih pergi ke Banda Aceh. Kayak dibilang-bilang orang ya. Kalau kita pergi ke Banda Aceh tuh harus wajib pergi ke Masjid Raya. Iya, Iya. itu sih Kalau benar-benar. nggak sah kita pergi ke Kota Banda Aceh. Sekurang-kurangnya gini, kalau orang tua tuh bilang kalau udah ke Banda Aceh harus ke Masjid Raya, usahakan cuci mata di sana. Ya kan? Karena Ada ada tuh. jadi ya. Ya, Ada ya. Pak jadi di sana. Ada. Jangan lihat. Pas ada lewat cewek-cewek itu ada ini nggak ada bunyi lagunya. Ada. Iya. Iya, ada. Yang Ada jadi. ada belum? Memang ada pak? Masya Allah. Tapi ada terpincut nggak? Terpincut sama yang Enggak, sadar diri ya. sadar diri. Ada apa Abang Syukri lagi merintis. Jadi mohon sabar ya para permisa yang Iya. suka sama Abang Syukri. Abang ini sedang memperbaiki diri untuk yali-yali. Ya. Aduh. Oke. Jadi begini ceritanya kan. Jadi kami ini sampai ke Masjid Raya zuhur. Jadi kami istirahat dulu kan. Kamu ya tadi kan nggak pergi sama si Rahman karena mau tidur ya. Iya. Ya. Dia beda. Jadi kok bisa nih pergi sama temannya nggak suka tidur ya? Ya langsung pergi sama temannya. Takutnya gini, kalau kita ambil Syukri kan tidur kalau kita ambil terus nih sama bus dari transit dari halte ke halte nggak turun tuh anak. Bisa juga ya. Repot bagi kami gitu. Berarti kan kami jadi istirahat lah tuh zuhur sampai asar. Asar kami tetap sholat dulu di Masjid Raya. Jadi kami ini saja mau pulang. Waktu pulang tuh mau beli kaos kaki. Kaos kaki? Kaos kaki. Kaos itu bukan yang dipakai di sini ya? Iya, kaos. Masa kaos baju ditaruh di kaki? Itu kaos baju nih kaos kaki. Oh, kaos baju sama kaos kaki. Sama aja lah. Sarung lu udah bayi ya? Saling baik. Oh jadi Syukri udah gede ya? Gak pakai lagi Iya, sarung? nggak sarung. Kayaknya dibaik. Udah jadi mahasiswa mana hari? Oh jadi mahasiswa sekarang ya? Gede ya? Sudah jadi mahasiswa. Iya kan? Pergilah kami sama kawan nih, pergi ke toko yang ada jual kaos kaki. Sebagian anak kami dah lihat ke toko, dah datang di sini depan kan. Kami pikir minta nomor HP, rupanya di HP kan. Syukri kira dia ini artis. Mama minta nomor HP ada yang suka sama abang. Aduh padahal Taunya minta KTP. Ya. Tertilang. 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 Langsung dibilang ada sih. Ada pak. Kenapa gak pakai helm? Diam kami dua. Langsung dibawa kami ke markas perkumpulan. Tapi undang-undang itu nggak berlaku untuk orang kota aja ya. Tapi berlaku juga nih untuk orang desa. Jadi Syukri jangan sedih lah ya. Boleh tampil. Iya. Jadi pengalaman kan. Pas kami sampai situ kak, langsung dibilang di sini.
Coba baca. Gak bisa baca Pak, bilang kayak gitu. Saya bisa baca. Pak, astagfirullahaladzim, masuk bahasa Indonesia deh. Masih semua baca. Bukan Pak, besar kali nominalnya Pak. Angka saya baca. Angka yang harus dikeluarkan dibaca lagi. Tidak memakai helm kena denda 250.000. Baru sampai ke Kota Banda Aceh, baru pergi kan? Udah keluar 250. Nilai yang 250.000. Kalau Gimana rasanya? Gimana rasanya? Sakitnya di sini. Kalau kita Ada nyanyi nggak pas lagi di tilang? iya, pada tahu nyanyi ya kan? langsung pada hati kan? Aduh. Patah hati. Tidak lagi sakit, pada hati sama si dia kan? Ya Allah. Udah lah. Pas sampai depan langsung bilang sama Pak, bisa baca kan? Bisa Pak. Berapa? 250.000. Mau bayar sekarang apa bis? Nanti aja pas sidang. Kalau sidang mana? Bayar juga 250.000. Oh, Pilihannya tuh sangat membingungkan. Iya. Kalau bayar sana 250.000, bayar sini 250.000 juga. padahal sama aja ya. Cabang sini sama, cabang sini pun sama. Beruntung kami pas itu mesti ada uang agak pertama nih. Langsung bayar 250 cash. Jadi nggak ada lagi uang untuk jajan ya? Tidak lagi ya. Kasihan kali Sedih ya. lagi ya. Padahal kan kita yang anak kos-kos ini kan 250.000 tuh cukup untuk Makan, makan. 2 bulan malah kan kalau kita nggak boros 2 bulan bisa. Tapi ayam yang viral lo kak, Riches kak. Ya. Yes. Itu bisa 3 kali ya. 3 kali makan benar sih, 3 kali makan. Tapi kalau beli ricis sama juga pemborosan ya. Iya, iya. Tapi kalau pemboros untuk yang senang boleh kak? Iya, sekali ya. Untuk reward. Diri sendiri. Kemudian Jelas, langsung kami bayar dulu sama bapak tuh 250.000. Rupanya di samping kami ada juga 2 pasang suami istri. sama Waduh, istri. sepasang lagi suami istri. Pasang suami istri. Iya. Istrinya udah nangis. Syukri nggak ada istri ya? Enggak, kami punya kawan. Masih semua enggak. Mana tahu kan kawan-kawan jadi demen kan kak. Tapi Kawan di Bandang loh. kawan punya cowok nanti. Nanti yang mau jadi istri cowok. Tapi Kadang bisa kalau si Jupri gak ada darurat. Jangan. Jangan. Boleh nih. Jangan Jangan ya. Jangan ya. Jangan yang lurus saja ya. Ya, siap. Jadi ada pasang suami istri nih kak. Si istri ini udah nangis. Bang, ya benar bang. Kita nggak ada uang bang. Berapa tuh orang kenal? Utang dulu Pak. Orang tuh nggak ada SIM, nggak ada helm, nggak ada Sophia lagi. Ya Masya Allah. 3 kali kenalan tuh. 3 kali lipat kayaknya harganya tuh. Kayaknya kan yang Sukri aja nggak bisa baca yang angka tadi. Apalagi mereka. Iya. Lagi enak-enak ya kan. Pergi sama suami. Udah kena tilang. Bilang. Dari rumah ingin menyenangkan, tapi sampai ke sana Menyedihkan. Sayang sekali ya suami istri itu. Alhamdulillah Syukri belum ada istri. Lu enggak pengalaman zong, mungkin pengalaman ada juga nggak? Tapi kan kalau mengingat-ingat polisi nih, kamu juga punya cerita juga nih. Waktu itu ada kawan asrama sakit nih kan, dia sakit. Kemudian otomatis kalau dia sakit kan ada nih yang harus jaga gitu. Kebetulan kan laki-laki lah. Nah lah. Iya kan, ini kan cinta berapa nih? Cinta kedua tiga banyak. Siapa nih? Rencana mau buat 1 listing sih, 12. Iya ya. Satu lusin ya, 12 ya. 12. Semua. Mungkin ada salah satu adik kamu yang digombalin sama dia. Enggak, dia nggak kenal. Kenalin dong. Bahaya. Bahaya. Jadi kami kan ada temen tuh yang sakit kan. Kami bawa dia pertama tuh ke rumah sakit terdekat juga, ke rumah sakit terdekat. Tapi waktu itu kan posisinya penuh. Habis itu dia yang kawan kami yang sakit ini dia tertolak gitu, nggak boleh. Kayak mana ditolak kayak gini ditolak. Tertolak. Kami tidak bisa menerima. Ditolak gitu ya. Enggak. Temannya jantung. Memang susah kali nih nggak bahasa Indonesia kan? Tapi orang-orang kampung kenapa enggak? Kalau kita masuk nih ke bahasa Indonesia selalu diketahui nggak? Iya gitulah. Karena mereka itu cuman kayak bilang gitu kan, udah tahu bahasa Indonesia, ngapain pakai prodi bahasa Indonesia lagi kan? Gitu. Tapi bahasa Indonesia orang-orang banyak salah ini ya kaidahnya ya. Penulisan titik koma mereka tidak paham. Jadi ketika kita masuk ke dalam jurusan bahasa Indonesia ini kita bisa tahu beberapa banyak ilmu yang Iya, sebenarnya bahasa Indonesia. benar. Tapi
nyambung itu dulu lah sama topik dia. Udah. Polisi tadi ya. Tadi benar. Lanjut lagi ya. Jadi kan kami ada teman-teman nih, tapi kan udah ditolak. Tapi waktu itu perawat di situ kayak mereka tuh kaget. Hah, kok ada peserta pon di sini gitu kan? Padahal kan yang peserta pon nih mereka kayak mungkin ada nih punya layanan kesehatan sendiri kan. Kami pun di situ kayak di ibu ini bukan peserta pon. Tapi bukan karena mirip anak pon gitu ya. Yang peserta lagi juga. Siapa tuh? Gitu, dia kayak pada shock gitu kan. Hah, kok ada peserta pon gitu? Karena kan posisinya yang pasien yang sakit teman kami ini dia pakai baju pon dari Jawa Barat gitu. Jauh dari Jawa Barat sejauh ini kan gitu. Kami bilang kan enggak bu, dia beli baju itu, pakai baju itu dia beli dari pasar-pasar terdekat gitu. Jadi bukan peserta pon asli gitu. Jadi tadi marah. Orang kayak mana nih buat temannya nih? Digotong atau gimana? kan masalah juga kan? Tapi bawa dia terbang karena darurat. Oh iya, karena kan ada ini ya, ada dia. Saya tadi orang hebat tadi. Ya. Kan tadi dibilang judulnya Julukannya sih tadi. Yang penyelamat ya. Dengan Superman dengan menggunakan transportasi super vario. Tim super nih kan. Ya gitu, kami karena dia tertolak tuh tadi kan, jadi kami cari rumah sakit yang lain. Dia diterima juga, tapi pas perawat-perawat di situ juga mereka kayak sama juga kayak perawat-perawat sebelumnya. Mereka kaget, shock gitu. Kok bisa peserta pon di sini? Kan orang ini nanya, ini peserta pon bukan? Kami bilang, ini peserta pon KW bu, bukan peserta pon asli. Kami bilang. Hampir tidak diselamatkan. Iya. Karena pakai baju pon. Karena dia pakai baju pon, padahal baju ponnya ini ya dibeli dari pasar-pasar yang dagang-dagang jual gitu. Kok bisa sih kepikiran teman-teman yang pakai baju pon lagi? Acara pon gede-gedenya. Ini harus dipertanyakan. Mungkin beliau belum rezeki, mungkin dapat bertanding di pon. Oh tapi emang udah ada basicnya. Iya, benar sekali. Mungkin Emang belum, aku ya. tapi mungkin belum dapat kesempatan aja mungkin ya. Nanti kita tanyakan kembali. Kembali ya, kembali. Comeback sudah. Comeback, benar Siapa nih? Iya. Kemudian kan udah nih dia udah diterima, udah diberikan perawatan yang bagus juga sama dokter-dokter di sana kan. Kayak mana tuh dirawatnya tuh? Dirawat dengan pengobatan, Dengan kasih sayang dengan seperti kasih kita sayang. mengasihi baranan. Dan cukup ya pastinya. Jadi kami terakhir tuh pulang karena kan harus gantian, karena kami yang jaga itu punya juga kesibukan sendiri nih di luar kan, jadi harus gantian. Tapi mentor kami ini nggak ngikut bareng nggak pulang bareng sama kami kan. Namanya juga kan kami ini anak dari luar kota Banda Aceh nih, jadi jalan-jalan di sini tuh kita belum tahu kan. Masih kayak, aduh ini di dalam nih. Iya benar gitu kak. Kalau kemarin nanti bener nggak? Sini bener nggak? Takutnya jalannya belok ya. Ini agak kayak cerita Supri itu di. Rupanya Supri masuk ke kandang polisi. Ya kan? Jangan salah-salah nanti. Maksudnya ke kandang polisi. Udah ke kandang polisi nanti susah baca juga nanti guys. Gitu kan. Melayang 250.000. Harusnya lengkap ya, ada penyelamat gitu ya. Lengkap semua. Jadi kalau masuk kandang polisi, maaf Pak, salah jalan. Itu kalau kita terima. Tapi emang nggak perlu diselamatin kak, kan dia yang menyelamatin orang. Oh iya. Tapi biarpun kita super aman, kalau sudah berhadapan seperti itu mungkin kekuatan super kita bakalan hilang. Iya. Bakalan hilang. Kecil ya. Kecil dulu. Apalagi keluar tentang Mamina. Kita nggak bakalan tahu ya. Jadi kita pulang tuh kan, kita disediain HP sama mentor juga kan. Ini Google Map ya, tolong diikutin, jangan melenceng dari Google Map ini. Kalau kayak melenceng, nanti masuk ke kota kena tilang nanti kan. Ya udah kami awal-awalnya ikut-ikut juga nih kan, ikut. Tapi baterai kami ini udah di ujung tanduk kak. Gimana tuh, ada tanduknya? Udah di ujung tanduk sekarat. Dia sekarat. Terakhir kan mati total tuh hatinya, nggak bisa lagi. Kalau udah mati total kan kami ini nggak tahu nih mau jalan kemana ya kan. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Kalau jalan-jalan aja kemana-mana nanti. Jangan-jangan ke hati dia ya. Jangan. Pokoknya jangan. Gitu. Jadi kami karena kebetulan Pak
cager juga nih kan. Jadi kami istirahat dulu nih di masjid terdekat kan buat ngecas HP dulu 10% lah, minimal 10% gitu. Udah dapat nih kan baterainya 10%, dibuka lagi Google Map-nya, boleh, udah bisa kan. Jadi yang pemandu Google Map itu Rahman sendiri, yang bawa motor tuh teman kan. Teman ini dari tadi kayak marah-marah terus, kok gini sih bawa ini Google Map-nya nggak jadi penentu arah yang bagus gitu kan, nggak tahu. Karena aku pun di situ karena juga tertekan nih dari teman yang ini kan, jadi blank juga gitu. Ini arahnya kemana gitu kan. Terakhir kan sebenarnya belok kanan nih kan, tapi kami kayak lurus-lurus gitu aja. Terakhir tiba-tiba Google Map-nya udah berubah, udah lewat gitu. Rahman kasih tahu nih sama temen yang di depan, simpangnya yang di belakang tadi. Makanya dibilang kan, lihat Google Map tuh yang bagus, dibilang tuh. Sampai dikatain begini, kayaknya anak SD lebih bagus deh lihat Google Map ketimbang kamu, dibilang gitu. Aduh, dibandingin sama ada SD. Rahman ini mahasiswa. Ini saya kalau di posisi Rahman sakit hati juga. Karena dibandingin sama anak SD. Iya Karena sih. kualitas kita sudah mahasiswa gitu ya. Sebenarnya Gimana man? apa? Sakit dibilang gitu apa sih? Sakit yang di sana sih kayaknya. Saya Udah. Tapi begitu, karena Saleh juga kan Rahman tertekan juga di gara-gara dia gitu kan. Kamu kayak gini biar jelas lah lihat Google Map gitu kan. Karena kan udah lewat nih, terpaksa kami kayak lawan arah gitu biar bisa ke jalan yang selanjutnya. Kemudian kan kebetulan polisi di situ lagi lalu lalang juga kan, lagi musim itu yang partai-partai kemarin sebelum pemilu gitu kan. Jadi kami terpaksa harus lawan arah gitu. Kalau karena mutar terpaksa harus masuk kota dulu gitu. Benar. Kami mutar kan, harus lawan arah. Udah lawan arah nih kan. Jadi tiba-tiba ada nih polisi datang kan, dia kayak ngeklakson gitu, tit gitu kan. Ngeklakson, kami nih kayak buru-buru gitu, kayak takut kan nanti jatuhnya kayak yang supir tadi nih melayang gitu kan. lengkap tapi kalau bersama Kita kayak gak lengkap gitu. Tapi kalau ditanya ada boleh nggak? Ada gitu kan, ini Iya. melarikan diri gitu kan, melarikan diri dari kenyataannya. Oh. jangan suka lari-lari. Terima aja nanti. Pokoknya kami lari tuh dari bapak polisi itu kan, kami sembunyi dulu di masjid-masjid gitu ya kan, karena kan nggak bakalan dicari itu biasanya Iya. kan. Udah selesai yang bapak ini lewat kan, kami cari jalan lagi belok kanan, selamat deh kami gitu. Oh, alhamdulillah ya, Rahman tidak ini ya. Tidak lebih zong dari screen. Berarti Rahmannya nggak versi selamat, sedangkan Syukri versi tidak selamat. Versi tidak selamat. Kamu Syukri lain kali coba lagi ya. Ada rezeki. Udah takdir cuy. Nanti kamu milih gini kayak di film-film tuh, tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Pokoknya dari tiga adalah zone. Zong. Tapi ngomong-ngomong Sheila kayak anak introvert ya. Iya. Introvert dia kayak tertekan gitu. Kenapa Sheila? Karena show. Karena kami ini ya roasting dengan Rahman. Biasa aja sih kak, gak ada apa-apa sih, aman itu. Ya sih. Tapi kalau selain golfnya kami nggak sanggup juga. Oh ya. Coba, barangkali kami nggak sanggup gitu. Soalnya dia pro juga. Udah. Mau bersertifikasi. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah membagikan cerita serunya selama menjadi mahasiswa baru di Kota Banda Aceh. Oke, tidak terasa ya sudah berada di penghujung acara, dan kali ini kami ingin pamit undur diri. Dan jangan lupa kalian harus tunggu episode selanjutnya, episode keempat, pastinya lebih seru daripada episode ketiga. Salam dari kami. Bincang asik bersama Gema Sastri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tapi kalau ada Syukri juga. Nah, kalau